saya hormati Bapak dari Kepolisian Satlantas Polres Polman ya. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa dari Unsurbar. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari Lingkungan, serta anak-anakku sekalian yang saya sayangi, saya cintai, dan saya banggakan. Anak-anakku, ibu minta kalian lihat di depan ada Bapak Polisi dan kakak-kakak kita dari Universitas Unsurbar. Beliau datang ke sekolah kita untuk memberikan kepada kalian semua, kepada kita semua, penyuluhan tentang bagaimana pentingnya kita berkendara di usia kalian. Yang sebenarnya belum bisa, bahkan dilarang, belum dapat izin untuk berkendara. Nah, itulah yang nanti Bapak-bapak polisi ingin jelaskan. Bagaimana mekanismenya, bagaimana baiknya untuk kalian, bagaimana amannya untuk kalian berkendara, yang didampingi kakak-kakak kita dari Unsurbar. Nah, saya kira seperti itu saja Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Selanjutnya acara saya serahkan ke panitia ya, kakak-kakak kita ini. Baik, itulah tadi sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Lingkungan. Semoga kita bisa mengaplikasikan pesan dan arahan yang disampaikan Ibu dalam sambutan tadi. Selanjutnya kita mendengarkan sambutan dari perwakilan Satlantas Polres Polman, yaitu Bapak Rustan. Ya. Kepada Bapak kami persilahkan. Selamat pagi. Yang kami hormati, jasa membagikan ilmunya kepada kita. Yang kami hormati adik kami, kakak dari mahasiswa prodi Fakultas Hukum dari Unsurbar. Sebelumnya kami perkenalkan diri bahwa kami dari Satlantas Polres Polman, saya sebagai KBO Satlantas Polres Polman, itu Muhammad Rustan, dan yang di samping saya adalah Pak Bribka Pak Bagus, bagian dari Kamsel Keamanan, Ketertiban, Keselamatan Berlalu Lintas, dan yang ada di luar adalah Ekda Majid, Kanit Kamsel. Mari kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengikuti proses belajar, dan pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan penyuluhan pentingnya mengikuti aturan dalam hal berkendara bermotor. Dan tanpa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, sesuai dengan penyuluhan pada pagi hari ini, mengapa sangat penting dalam hal mengikuti aturan dalam berkendara. Dalam kehidupan sehari-hari, belum masuk dalam berkendara, kita sudah diatur. Mulai dari lahir, mulai dari bayi, dari kandungan orang tua kita, sudah diatur. Siapa yang atur? Orang tua kita. Mulai dari makannya, pola makannya, pola tidurnya, itu sudah mulai diatur. Sehingga sampai kita dilahirkan oleh orang tua kita, kita sudah diatur. Bagaimana caranya berkembang baik, bagaimana caranya adik-adik pintar, bagaimana caranya adik-adik bisa mencapai suatu keinginan. Olehnya itu, marilah kita membedakan antara hak dan kewajiban. Ya, mana kewajiban kita untuk mengikuti aturan. Ya, di daerah ada istilah adat.
aturan yang dibuat, ya, dibuat baik yang ada di rumah maupun yang ada di lingkungan, bahkan yang ada di sekolah sendiri. Kembali, mana kewajiban, mana haknya? Haknya yang harus mengikuti, mendapatkan ilmu dari sekolah ini. Paham ya? Oleh sebab itu, nanti yang memberikan pemateri ya, saya hanya membuka, tapi ini harus. Oleh sebab itu adik-adik, dalam hal aturan berkendara bermotor, sebelum mencapai usia di atas 17 tahun, sebenarnya belum diwajibkan untuk berkendara. Kenapa? Untuk keselamatan adik-adik. Ya, mana lagi kendaraannya yang kurang lengkap? Pak, mana hak saya untuk memiliki kendaraan? Oke, itu adalah hak untuk memiliki kendaraan. Tapi di sisi lain ada kewajiban. Kewajiban itu tadi. Ya, belum layak. Tapi kalau diantar ke sekolah itu sangat yang baik. Ya, kenapa? Ini untuk keselamatan. Dan memang di usia sekarang ini adik-adik, kami juga pernah mengalami mulai dari usia ini, ya, besar sampai dewasa, anak-anak ya ini dewasa sampai sekarang ini termasuk ya sudah tua walaupun perasaan masih muda ya. Kita pernah merasakan seperti itu. Semuanya ingin dicoba. Inilah yang harus kita hindari. Semuanya ingin dicoba tanpa mengenal apakah baik atau buruk. Inilah yang perlu kita hindari. Bagaimana caranya adik-adik untuk menghindari yang keburukan. Mari kita menjaga keselamatan adik-adik untuk mencapai kesuksesan, mencapai apa yang ingin diinginkan. Banyak sudah terjadi di luar. Ya. Kelas 3 sampai sekarang dia tidak tahu naik motor. Ini saya tinggal di Wonomulyo dan dia baru tahu naik sepeda di saat kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, akhirnya dia malu. Saya pun paham, malu. Dia belajar untuk bersepeda. Akhirnya saya sebut ke stereo. Akhirnya dia tahu. Ini untuk kebaikannya memang. Tapi di sisi lain kita sangat direpotkan oleh orang tua. Dia tidak dipahami. Tapi ketika kita pahami untuk melindungi adik-adik, yakin akan bisa diterima. Ya, ada bentor. Ya, ada bentor. Ada ojek. Kenapa kita tidak bisa lakukan hal seperti itu? Gengsi, jangan. Ya, bayangkan ya, maaf ya. Sekarang ini karena yang namanya anak-anak kita mau mengikat hasil. Saya dari Wonomulyo, lesnya 3 kali seminggu les bahasa Inggris. Saya sudah kepada Terima kasih. Kulatan sambutan dari Satlantas Polres Pontianak, Bapak Rustan. Semoga kita semua bisa mengaplikasikan dan melaksanakan nasihat dan pesan dari Bapak. Selanjutnya kita memasuki acara inti pada hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Satlantas Polres Polban sekaligus diskusi dan tanya jawab yang dipandu secara langsung oleh Saudari Nurmadina selaku moderator. Kepada moderator disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Nurmadina, mahasiswa Prodi Hukum Universitas Sulawesi Barat. Nah, penyuluhan pentingnya aturan berkendara ini menjadi program pribadi untuk kakak selaku mahasiswa hukum Universitas Sulawesi Barat. Oke, selama berjalannya diskusi, kakak yang akan memandu jalannya diskusi nanti untuk sesi tanya jawab dan pemaparan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Kepada Bapak, waktu dan tempat saya persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kabit Satlantas, dalam hal ini mewakili Bapak Satlantas, adik-adik dari Fakultas Hukum Unsurbar ya. Oke. Sudah mau
selesai. Semoga lancar. Yang puji sungguh kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan untuk hadir di tempat yang sangat selamat ini guna melaksanakan salah satu kegiatan adik-adik kita dari Sulban, yaitu merupakan salah satu program kerja dari kegiatan mereka, yaitu sosialisasi budaya tertib lalu lintas khusus untuk adik-adik di bawah umur. Jadi adik-adik sudah jelas tadi disampaikan sama moderator bahwa hari ini ada kegiatan diskusi ya. Mungkin kalau bahasa diskusi untuk adik-adik sekolah ini mungkin masih bingung. Sesi tanya jawab adik sayangnya. Kalau ada hal-hal yang mungkin tidak mengerti atau ada bahasa yang mungkin terlalu tinggi nanti kami sampaikan, bisa dipertanyakan. Dan hari ini saya akan tidak terlalu membahas terlalu jauh, takutnya adiknya bingung. Jadi saya mungkin akan membahas item-item yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu kebetulan juga ada kepala sekolahnya di sini juga ibu. Merah? Hijau? Hijau boleh jalan. Boleh lihat. Pertanyaannya sekarang, kalau dia lampu kuning boleh jalan nggak? Nggak boleh ya, harus berhenti. Ini yang harus saya uruskan. Jadi adik-adik saya jelaskan gitu. Kalau warna merah itu jelas tidak boleh jalan. Hijau itu boleh jalan. Ini yang kuning jadi dilema. Adik-adik Sulban tolong dicatat dan tolong diingat. Jadi adik-adik untuk lampu hijau itu ada dua maknanya, persiapan jalan dan persiapan berhenti. Contohnya apa? Kalau lampu merah menyala, otomatis semua kendaraan wajib untuk berhenti. Apabila lampu kuningnya sudah menyala, itu sinyal memberitahukan kepada pengendara yang berhenti untuk tidak lama lagi kita persiapan untuk jalan. Lampu merah nih semua berhenti, kuningnya menyala, kita diberitahukan bahwa 2 detik atau 3 detik ke depan lampu hijau akan menyala, persiapan untuk sebaliknya. Lampu hijau menyala, semua kan kendaraan boleh lewat nih, hijau-hijau. Apabila lampu kuningnya sudah menyala, semua kendaraan wajib berhenti karena tidak lama lagi lampu merah akan menyala. Paham? Tapi beda di sini. Lampu hijau, kuningnya menyala, lampu digas, mati itu udah dapat lampu merah dapat. Akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi adik-adik tolong dipahami makna lampu kuning di rambu lalu lintas itu ada dua, persiapan jalan dan persiapan. Sampai sini paham? Paham. Oke. Saya ke marka jalan. Tahu marka jalan? Ada yang tahu marka jalan? Yang garis-garis di tengah itu? Oh, yo. Yang mana itu? Hah? Pernah lihat? Yang panjang? Ada yang putus-putus? Ada dua maknanya di situ. Terputus-putus dan tidak terputus. Ada yang tahu terputus apa maknanya? Apa? Adik-adik, kalau lagi jalan kita lihat ada garis-garis di tengah jalan tuh. Ada garis terputus-putus yang tidak tersambung warna putih yang sekarang sudah dirubah menjadi warna kuning. Ya kan? Nah, kalau dia terputus-putus, itu sinyal kepada pengendara bahwa kita boleh mendahului kendaraan yang ada di depan kita. Karena lepas pandang nih. Dari Sulban yang berinisiatif hari ini untuk mempertemukan kami untuk sosialisasi dari bapak-bapak dari Kapolres Sebelantas di sekolah kami. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya untuk hadir di sekolah kami ini. Sesungguhnya kami ini membutuhkan sosialisasi atau aturan-aturan yang selama ini yang kita selalu lakukan, tetapi kita tidak tahu aturannya. Terutama ini berkendaraan. Ya, Pertanyaan saya juga kemarin lihat di HP banyak katanya kalau ditilang, ya bukan kita mau ditilang. Kalau ditilang ini ada beberapa macam warna surat. Nah itu selanjutnya saya juga mau bertanya tentang
adakah aturan yang mengatur itu tentang sweeping itu? Ya. Mungkin itu saja. Pertanyaannya yang berkualitas sekali Bapak. Pernah ke tilang? Alhamdulillah untuk saat ini belum. Kenapa tahu bahwa tilang ada beberapa warna? Saya hanya lihat di Facebook. Berarti korban media sosial Bapak. Jelaskan ini terkait masalah tilang ya. Jadi tilang itu ada berapa warna di dalam? Merah, biru, putih. Yang satunya saya tidak usah kasih tahu karena itu adalah asli kami. Jadi jelaskan merah itu adalah bukti pelanggaran tak, karena kan apabila ada ditilang kendaraan tak pasti disita. Apa haknya polisi menyita kendaraan orang tanpa bukti pelanggaran? Jadi sudah jelas bahwa lampu merah yang diserahkan kepada pelanggar itu adalah salah satu bukti bahwa kendaraan tak atau surat-surat tak sementara diamankan oleh pihak kepolisian terkait pelanggaran lalu lintas yang dialami. Merah. Apabila Anda bertanya lagi masalah warna biru, biru itu dipakai apabila pemilik kendaraan mau langsung membayar di bank. Tentu Pak, saya langsung membayar denda tilang saya, kalau kasih lampu biru langsung ke bank bayar di sana. Nah, bagus pertanyaan. Terkait masalah apa tadi? Aturan tentang sweepingnya, saya tanya kembali. Boleh ya, tidak apa-apa ya. Ini kan biasa menjadi polemik. Itu polisi pernah, polisi ada pernah di sini. Pertanyaan saya sekarang, polisi penegak hukum atau bukan? Ada tidak aturan yang melarang polisi menegakkan hukum? Itu dulu, saya buka dulu pikiran tadi. Karena kan mindset yang ada di masyarakat selalu kurang polisi. Pertanyaannya saya sekarang, dia sih ngapain? Pukuli orang kan? Banting orang kan? Dia sweeping itu melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang ditemukan. Dan sweeping itu ada dua, ada sistem mobile, ada stasioner. Stasioner yang sering Bapak lihat tuh standby dia. Yang harus kita ketahui adalah aturan-aturan apa saja yang wajib dilengkapi oleh polisi apabila melaksanakan kegiatan sweeping stasioner. Yang pertama harus kita pertanyakan biar kita bijak. Harus ada plan memberitahukan kepada pengendara bahwa 50 meter di depan ada operasi. Paham? Yang kedua dilampirkan surat perintah tugas. Yang ketiga adalah didampingi oleh bidang propam. Kalau tidak tahu apa itu propam, itu tangkap-tangkapnya polisi, penegak disiplinnya Pak polisi. 3 item yang wajib dilengkapi. Pernah lihat viral di TikTok? Mana surat perintah? Mana surat perintah? Ya kan? Yang berhak mempertanyakan surat perintah adalah bidang profesi dari pihak kepolisian sendiri. Tidak ada hak masyarakat untuk mempertanyakan itu. Itu harus dipahami. Hakmu apa? Yang jadi masalah, kalau kau tidak sadar bahwa yang melaksanakan penindakan ini adalah penegak hukum polisi. Tanpa surat perintah pun, polisi itu tiap hari diwajibkan untuk melaksanakan penindakan. Tahu ini? Kewenangan? Polisi ada namanya kewenangan, diberikan hak. Saya kasih contoh yang mungkin mudah kita mengerti ini. Saya polisi, lihat pencuri, yang perlu lari kan? Saya akan ambil dulu surat perintah. Paham saya ini? Yang perlu lari sih dulu. Yang sampai bilang pencurinya, mana surat perintah mau tangkap saya? Apa kita mau bilang? Makanya polisi itu di Undang-Undang Nomor 2 tentang Kepolisian Republik Indonesia diberikan hak 1 kali 24 jam apabila melihat, menduga, mengkira-kira orang yang saya lihat ini adalah terduga saya curigai. Jadi polisi itu diberikan hak 1 kali 24 jam. Apabila dalam 1 kali 24 jam tidak bisa dibuktikan bahwa dia ada kesalahannya, saya lepas. Paham jadi janji seluruh. Mana surat perintah tak? Saya polisi nih. Yang kau pertanyakan itu, kalau saya polisi pergi garap sawahnya orang, sapi panen sawahnya loh, ada apa Pak? Ada nyambung. Jadi harus dipahami adik-adik, apabila menemukan polisi di jalan, 3 yang wajib kita pertanyakan, Pak, minta tolong Pak, dilengkapi dengan papan ini. Ya,
tidak tiap hari juga polisi melaksanakan sweeping. Nanti ada namanya operasi terpusat. Pernah kita dengar operasi terpusat? Pintar tuh. Operasi zebra, operasi ketupat, operasi patu, operasi lilin. Nah itu namanya baru kita turun nih. Pangkat saya juga menjadi tempat saya di Polres Mongan itu adalah Kanit Kamsen, Kanit Sedia, Kanit Lantas Cilacap ya. Itu biasanya beri juga bersama dengan saya bagus. Jadi rekan-rekan, saya yang terhormat, Bang Ibu Kepala Sekolah SPTP Negeri Buman, yang saya hormati koordinator kegiatan ini atau sekretaris, yang saya hormati anak KKN dari Sumbar, yang saya hormati anak-anak sekalian, yang saya banggakan. Kendara yang diselenggarakan oleh peserta KKN Universitas Sulawesi Barat. Mudah-mudahan dari acara ini bisa menambah pemahaman serta pandangan bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Kasat Lantas Polres Polman beserta keluarga besar SMP Negeri Binuang atas partisipasinya. Mewakili penyelenggara kami ucapkan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Maka dari itu kita tutup acara ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala bentuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.